Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami. Saya Muhammad Asrofi, Mapel Pendidikan Pancasila. Kali ini akan membahas tentang materi yang selanjutnya, yaitu tentang potret kebudayaan Nusantara. Berikut penjelasannya, silakan disimak anak-anak. Indonesia dan budayanya. Indonesia merupakan negara multikultural yang dikenal dengan keragaman dan kekayaan budayanya serta keserasian dan keselarasan hidup masyarakatnya. Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara Indonesia memiliki makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Ini menjadi jati diri masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, jati diri masyarakat Indonesia juga dijiwai dalam sila ketiga Pancasila, yang sejatinya nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di kehidupan masyarakat Indonesia memang digali dari pengalaman masyarakat. Pada akhir abad 20, Indonesia mengalami sebuah fenomena kenegaraan besar yang mengguncangkan Indonesia. Kebangkitan Indonesia di era informasi menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang diharapkan mampu bereformasi dalam kehidupan kenegaraannya, politik, sosial, dan budaya. Sebagai negara reformis, baru saat itu belum terrealisasikannya stabilitas politik negara, menjadi tantangan besar untuk mencapai kehidupan negara yang dinamis secara hakiki. Tepatnya tahun 98 membawa banyak perubahan dalam masyarakat Indonesia, dan ini akan menguraikan bagaimana kehidupan kebudayaan masyarakat Indonesia setelah era reformasi di Indonesia. Budaya Nusantara masa kini. Abad 21 menjadi abad di mana banyak sekali bentuk perubahan terjadi dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, hingga budaya. Beralihnya dunia menuju era yang disebut globalisasi menjadikan Indonesia sebagai salah satu bagian masyarakat internasional secara tidak langsung. Mau tidak mau harus tetap berintegrasi dengan sistem dunia termasuk globalisasi. Globalisasi itu sendiri adalah suatu jaringan kerja global yang mempersatukan masyarakat di mana mereka sebelumnya berpencar dan terisolasi, nantinya akan saling memiliki ketergantungan dan mampu mewujudkan persatuan dunia. Globalisasi merupakan sebuah fenomena yang mampu menjadikan seluruh bagian di dunia ini mampu membangun sebuah sistem dunia yang terintegrasi satu sama lain, identik dengan ketidakterbatasan dalam merealisasikan integrasi tersebut, didukung dengan perkembangan dunia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga menjadi faktor penting dalam merealisasikan globalisasi ini. Berbicara mengenai kehidupan budaya sebuah negara, misalnya Indonesia, yang dalam tulisan ini akan kami paparkan dampak globalisasi apa yang terjadi dalam kehidupan budaya masa kini. Selo Sumarjan dan Sulaiman Sunardi dalam bukunya mendefinisikan kebudayaan sebagai semua hasil karya, cipta, dan rasa masyarakat. Dan Linton dalam bukunya mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan dari sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Sedangkan di lain hal, kecenderungan untuk menerima penuh budaya asing tersebut tanpa ada proses pertimbangan dan penyesuaian dengan kebudayaan lokal dan pengaplikasian dalam kehidupan sehari-hari justru akan mengancam eksistensi keberadaan budaya lokal tersebut. Fenomena budaya yang kian marak terjadi di kehidupan budaya Nusantara masa kini adalah mudahnya setiap masyarakat Indonesia dalam menerima budaya asing secara penuh dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Disebut culture application, yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya degradasi nilai budaya Nusantara di kehidupan masyarakat Indonesia menuju eksistensi budaya Nusantara, berangkat dari pemikiran dan analisa terhadap fenomena yang ada di kehidupan masa kini. Maka kami memberikan kerangka pemikiran yang diharapkan mampu menghadapi permasalahan fenomena yang terjadi. Hal tersebut
terdiri dari beberapa hal yang nanti akan kami uraikan, yaitu satu, setiap masyarakat Indonesia harus mampu memahami dan menjiwai kebudayaan Nusantara dengan meningkatkan rasa nasionalisme pada diri setiap masyarakat Indonesia dengan meninjau kembali dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila akan menjadi pondasi yang kuat dalam menjaga eksistensi budaya Nusantara. Dua, pemahaman antar budaya cross cultural understanding memiliki peran penting dalam menjaga dan memastikan tahapan culture understanding. Tiga, sinergitas dan peran yang jelas dari setiap elemen di Indonesia, baik pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta, yang pada akhirnya dengan merealisasikan beberapa langkah solutif tersebut, degradasi nilai budaya Nusantara dapat dicegah. Kemudian hal tersebut akan berdampak pada eksistensi kebudayaan Nusantara yang bahkan mampu menjadi sorotan dunia internasional. Jadi ada peran masyarakat, pemahaman antar budaya, dan sinergitas yang jelas sehingga mampu menjaga keharmonisan kehidupan budaya di Nusantara ini. Kemudian dapat secara singkat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya cipta rasa masyarakat sebagai sesuatu kebiasaan yang diwariskan turun-temurun oleh suatu masyarakat tertentu. Maka daripada itu, konteks negara Indonesia, kebudayaan yang memiliki dan diwariskan itu adalah kebudayaan masyarakat. Selain sebagai negara jajahan, kebudayaan Indonesia ini juga sedikit banyak berakulturasi dengan kebudayaan negara penjajah. Sejatinya kebudayaan yang hidup di masyarakat Indonesia ini disebut dengan budaya Nusantara. Nusantara adalah budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang dalam realisasinya mengedepankan kearifan lokal sesuai dengan nilai dan norma yang tumbuh dan berkembang di setiap daerah di Indonesia. Budaya Nusantara juga sedikit banyak mengandung budaya ketimuran. Nilai-nilai budaya timur banyak bersumber pada agama yang lahir di dunia timur, menekankan pada kedisiplinan, pengendalian diri, hidup sederhana, dan tidak terlalu mementingkan dunia. Yang berikutnya, ketujuh, maka dari itu selayaknya budaya yang secara definitif merupakan sesuatu yang diwariskan turun-temurun. Seharusnya budaya Nusantara mampu mempertahankan eksistensinya, dikaitkan dengan sebuah fenomena globalisasi. Arus globalisasi yang ada menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi budaya Nusantara dari kehidupan masyarakat Indonesia. Perkembangan transportasi dan lain sebagainya. Perkembangan transportasi misalnya, hal ini semakin memudahkan setiap orang untuk berwisata ke negara lain, dan sepulang dari negara lain ada kecenderungan setiap orang tersebut untuk mengikuti tren dan gaya hidup orang dari negara yang baru saja dikunjungi. Kemudian dalam perkembangan telekomunikasi, didukung dengan perkembangan teknologi internet yang ada, memudahkan setiap orang untuk berkomunikasi dan bertukar informasi dengan orang lain, tidak hanya satu negara melainkan bahkan dari negara di seluruh dunia. Kebiasaan komunikasi melalui media yang ada biasanya akan mempengaruhi gaya dan kebiasaan berkomunikasi secara langsung, bersifat kekinian, selalu menjadi pusat perhatian dari setiap orang, tidak mampuan membendung budaya asing yang tidak sesuai dengan kehidupan budaya Nusantara. Akan dengan mudahnya hal tersebut menimbulkan terjadinya sebuah konflik berkenaan dengan Western culture atau budaya Barat pengaruh globalisasi yang memang berasal dari dunia Barat banyak sekali masuk dan diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia dewasa ini. Gaya hidup Barat lebih cenderung menjunjung kehidupan duniawi, berfoya-foya, dan banyak lagi kebiasaan yang tidak sesuai dengan budaya Nusantara.
sudah menjadi hal yang lumrah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sedikit demi sedikit maka budaya Nusantara yang ada di Indonesia ini akan terkikis. Ya. Jadi ada istilah Korean Waves itu juga dikenal dengan demam Korea, menjadi istilah yang merujuk kepada suatu hal yang merusak budaya Nusantara. Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena imbas dari Korean Waves. Banyak remaja-remaja Indonesia yang kemudian mengikuti tren Korea, baik dalam hal fashion, musik, film, dan sebagainya. Dalam industri musik Indonesia, Korean Waves memberikan dampak yang begitu besar. Banyak grup band, baik boyband atau girl band yang terdiri dari beberapa orang, dengan ciri khasnya bernyanyi sekaligus menari dengan koreografi yang unik mulai bermunculan setelah Korean Waves melanda remaja Indonesia. Jadi selain itu juga ada serial drama Korea yang pada akhirnya banyak sekali remaja Indonesia yang mengidolakan artis-artis Korea. Kemudian meniru gaya fashion sampai lifestyle negara tersebut. Ya, meskipun demikian, Indonesia dalam menghadapi pengaruh globalisasi juga mampu memberikan pengaruh dan menjadi trendsetter dunia dalam fashion hijabnya. Ya, jadi Indonesia sendiri sebenarnya juga sudah mempunyai pengaruh ya. Namun masyarakatnya sendiri yang kemudian tidak mau membanggakan. Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memberikan dampak yang besar dalam fashion Indonesia. Beberapa negara lain pun mengikuti perkembangan fashion hijab Indonesia. Misalnya negara-negara di Eropa dan Amerika menghadapi tantangan dan pengaruh globalisasi dalam dunia kebudayaan. Perlu dipahami terlebih dahulu bagaimana kebudayaan itu bisa berakulturasi dan kemudian diaplikasikan oleh setiap masyarakat tertentu. Tahapan tersebut ada 4 tahap, yaitu culture shock, culture understanding, honeymoon period, dan acculturation. Keempat tahapan itu perlu kita aplikasikan. Menurut sudut pandang penulis pada tahapan pertama yaitu culture shock. Ya, ketika seorang menemukan suatu kebudayaan yang baru yang dari budaya asing bagi dirinya, maka akan ada kecenderungan diri untuk menolak budaya asing tersebut. Ya, dan terbentuklah suatu adaptasi baru terhadap budaya asing. Nah, tahap adaptasi ini kemudian sebagai bentuk culture understanding. Nah, meskipun begitu, setelah proses adaptasi inilah akan ada 3 bentuk kecenderungan setiap orang dalam menanggapi budaya asing tersebut, yaitu menolak, menuju tahap akulturasi, dan menerima secara penuh. Begitulah proses akulturasi budaya yang akhirnya gagal terrealisasikan. Dengan rasionalitas sebuah kecenderungan untuk menolak atau menerima penuh budaya asing tersebut. Ketika terjadi kecenderungan untuk menolak budaya asing tersebut, satu sisi dalam menjaga eksistensi budaya yang ada akan dapat tercapai walaupun kan ada kecenderungan untuk terjadinya kehidupan budaya yang tidak harmoni. Itu dulu pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Thanks for your watching. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia tanah air peta pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana